saya sih nggak vakum juga sih Mbak, gitu. Karena emang mungkin tidak terlalu di on air, tapi saya banyak di off air gitu. Jadi tanda kutip ke Doni, karena Doni kan nggak terlalu tahu banyak tentang kunci, tahu dia cuma dia menyanyikan dengan baik dan benar. Jadi ketika dia sudah mulai tidak berada di dalam comfort zone dia untuk menyanyikan sebuah lagu yang mana menurut saya sebagai orang yang juga tahu musik, saya yakin dia bisa mencapai nada itu. Cuma memang dia sudah ada di dalam comfort zone dia, saya mau coba tarik dia keluar untuk berbeda aja dengan menurut saya. Terbukti juga nih, barusan kita perform tadi, kita udah ngomong tadi di belakang, tapi bagian sini ngambil yang rendahnya, gue tingginya ya. Ya akhirnya tinggi dia beli juga semua. Jadi nggak ada yang dia nggak bisa sebenarnya. Tapi memang kalau ngomong soalnya comfortnya gimana, ya memang dia ada di balik lo. Memang disinilah trennya kolaborasi kita, karena saya di sini, dia di sini. Tapi bahwa dia mencapai range itu dia bisa juga. lu berhasil membuka cakrawala suara. Jadi kalau membohongi untuk kebaikan, dia bisa sebenarnya bisa. Merasa di-prank nggak sih? Merasa di-prank nggak sih Mas Doni? Awalnya seperti apa punya proyek dari Doni? Kenapa pilihnya ke Doni? Ya tadi yang udah saya sebutin bahwa apa yang saya lakukan untuk melakukan sesuatu di Naga Suara itu harus sesuatu yang aneh tanda kutip itu sesuatu yang berbeda. Salah satunya adalah memang pilihan buat saya. Kemarin teman-teman saya sudah membantu saya, itu buat saya anugerah yang mau bantu saya. Nah berikutnya ini memang sudah menjadi impian saya dari dulu, bahkan ngomong 10 tahun yang lalu, mungkin suatu saat nanti saya harus kolaborasi dengan salah satu penyanyi yang menggantikan saya ini gitu, yang baru bisa terrealisasi sekarang. Jadi kalau misalnya ini ya dibilang sebagai sesuatu yang impian termimpi, ya termasuk satu ini tebak tulis saya. Tadi Bung Ali merasa di-prank nggak sih pas tanda kutip dibohongi sama Mas Baim soal Iya, tadi? merasa iya sih sedikit, cuman dia bilang lu bisa gitu kan ya udah, untungnya waktu itu di studio cuma berdua doang gitu. Jadi kayak aman aja, malunya nggak terlalu, ternyata bisa juga. Makanya kadang mungkin ya kita harus ya gue jadi ya range gue makin lebar juga ternyata gitu. Memang tidak di tempat yang dia biasa lakukan, tapi bahwa dia bilang dia tidak bisa itu tidak ada. Ternyata dia bisa. Sampai merah-merah mukanya ya? Nggak hiu, lebih parah dari merah itu. Mas Baim, Mas Doni, Ya. ini kan tajuknya tentang kehilangan ya. Mas Baim sama Mas Doni sendiri melihat menginterpretasikan kehilangan seperti apa sih Mas? Biar aku Ya berat kehilangan ya. Kehilangan itu memang sesuatu yang pasti kita alami. Nah ini sebenarnya lagu ini memang ditujukan buat tujuannya memang buat orang yang sedang jatuh cinta, kehilangan, tapi jangan sampai kehilangan lagi. Nah, masa nggak kapok-kapok sesuatu yang mau balik ke lo tidak manfaatkan dengan baik. Jadi ketika ini semacam reminder aja buat lo, jangan sampai lo misal. Sebelumnya di halusinasi kan Mbak Artika banyak bantu untuk lirik ya. Untuk yang sekarang ini kehilangan apakah support dari Mbak Artika Yang ini juga? enggak, kebetulan yang ini saya buat sendiri. Karena kebetulan saat itu insting saya sebagai komposer lagi keluar. Pas era waktu Randy Pandugu memang jujur aja lirik banyak yang bantu, berarti kan saya blank. Nah, sekarang kebetulan saya lagi balik lagi muter lagi. Kebayang juga yang buat saya bakal sama Doni, jadi saya buatnya benar-benar sampai di kebayangan saya pas bagian ini Doni, pas ketiga bagian kedua liriknya ini Doni yang nyanyi pasti keren. Jadi udah melalang buana sebetulnya. Doni tantangannya apa aja diajak duet sama Mas Baim? tantangannya sebetulnya ya itu tadi, ada nada-nada yang waktu saya dikasih materinya, ini gue bisa nggak ya, cuman gue pikir nanti aja deh, karena mungkin dengan berbagai macam kegiatan saya ya, jadi saya nggak terlalu banyak kulik-kuliknya, justru kayak lagi pas di studio aja, udah deket-deket mau ke rumah Baim, ini gue bisa nggak ya ngambil nadanya ini, tapi nanti nggak, ini aja, saya pikir kan kalau nanti nggak pas bisa diturunin gitu ya. Ternyata waktu nyampe di rumah Baim, saya coba di studionya, kok bisa gitu. Cuman emang masih belum yakin kan, perlu berkali-kali. Saya kejar-kejar, ternyata bisa juga.
sih nggak vakum juga sih Mbak, gitu. Karena emang mungkin tidak terlalu di on air, tapi saya banyak di off air gitu. Jadi pas ya ini ada kesempatan juga, kenapa nggak saya bikin challenge buat saya juga. Karena kan mungkin saya juga baru pertama kali kan bawain lagunya karyanya Baim gitu kan. Mas Baim sendiri bikin lagu ini apa pernah ngerasain kehilangan juga? Ya semua Maklum. ya intinya sih sebenarnya kalau ngomong kehilangan nggak lama dari sini saya kehilangan orang tua saya. Jadi ketika membuat lirik tentang kehilangan itu aja udah jadi. Imajinasinya karena memang dalam. Karena lagu ini saya sengaja buat liriknya agak sedikit universal. Jadi ketika dia mau mengaplikasikan siapapun masih bisa. Terserah ya kemana. Mas, ini kan di presiden sadar bahwa ini jawaban 20 tahun yang kalian dianggap tidak bernulis. Oh, Apa betul ya? Ya ini salah satu tujuan keberapanya lah, maksudnya bahwa banyak yang bilang ya sebenarnya bukan ada band aja, band-band lain di luar negeri maupun di sini pun ketika band lama penyanyinya dengan yang barunya pun nggak akrab-akrab juga kayaknya gitu. Jadi ketika ini terjadi dan udah 20 tahun lebih, jadi kenapa harus ada itu gitu. Jadi ini semacam pembuktian juga bahwa kolaborasi ini membuat sesuatu yang bagus juga setelah dia menjadi X. Jadi kalau kita setelah X ini pun bisa berkarya oke juga, nggak ada masalah tanpa band kemarin, karena band kemarin itu pun sampai 2000 ini salah satu tujuan keberapanya lah, maksudnya bahwa banyak yang bilang ya sebenarnya bukan ada band aja, band-band lain di luar negeri maupun di sini pun ketika band lama penyanyinya dengan yang barunya pun nggak akrab-akrab juga kayaknya gitu. Jadi ketika ini terjadi dan udah 20 tahun lebih, jadi kenapa harus ada itu gitu. Jadi ini semacam pembuktian juga bahwa kolaborasi ini membuat sesuatu yang bagus juga setelah dia menjadi X. Jadi kalau kita setelah X ini pun bisa berkarya oke juga, nggak ada masalah tanpa band kemarin, karena band kemarin itu pun sampai 2023 saya lihat eksistensinya masih gila dengan penyanyi yang baru juga kan gitu. Jadi semua ini adalah kebahagiaan bersama gitu. Jadi kita semuanya tetap berkarya tanpa ada enak-enakan, kita juga bisa jalan. Mungkin nanti kita bisa reuni pun nggak ada masalah kan gitu. Jadi memang ini udah kick off pertama lah, kita memang harus jalan kedua. Mas Baim, tapi caranya biar sembuh dari rasa sakit itu 20 tahun seperti apa sih? Ya proses kayak orang pacaran putus, sakit hati sebentar, tapi masa sakit hati terus sampai 20 tahun enggak ya. Karena mungkin memang setelah kita pelajari dalam sebuah hidup, ya Doni memang harus diadabin dulu supaya dia bisa seperti ini sekarang. Saya pun harus diadabin dulu, bisa seperti ini sampai sekarang. Jadi bagaimanapun apapun yang terjadi di adabin adalah mungkin awal. Dan sekarang kita naik menjadi lebih dewasa, punya sayap untuk bisa terbang dan jatuh. Amin. Jangan Mas Baim, tapi hubungannya sama ada band sendiri sekarang seperti apa? Tidak, sama sekali nggak ada masalah, beneran. Sama sekali nggak ada masalah. Cuman memang kita kan memang punya masing-masing jadwal kegiatan. Memang ya masing-masing aja. Tapi ketika nanti mulai penuh lagi kayak kemarin, jadwal lagi reuni, ya mungkin wacana itu akan kita adakan nanti gitu. Tapi ya mungkin dalam waktu dekat ini belum bisa karena memang kita konsentrasi di buat ini. Baik, reaksi saat berduet ini seperti apa Mas? Dari anak band sendiri? Respon ada band sendiri. Iya. di komen kok ya. Mereka support luar biasa, Mas Dika yang main dan semua personelnya komen, bahkan Mas Krisna juga komen. Kita senang gitu, maksudnya memang mereka tuh tetap support kita. Mereka pun solois. juga kan tetap Jadi ketika mereka keluar album pun single pun kita juga support kok, sama kok mereka. Jadi makanya masih panjang perjalanan ini sakit hati itu heal sendiri. Jadi kita udah nggak inget lagi yang namanya kita pernah sebel karena masalah-masalah itu. Ya udah gitu. Sekarang kita udah 23 tahun yang lalu dan kita sekarang juga menjadi seorang yang baik, menjadi seorang yang lebih berkembang. Alangkah baiknya kita jangan di komen kebanyakan sih gitu. Dan mereka
kebanyakan memang kaget karena nggak ada hujan, nggak ada petir, nggak ada apa-apa. Tiba kita rilis duet. Bahkan kita tuh nggak pernah yang posting di bulan Oktober kemarin ya. Kita berdua lagi di studio gitu, sama sekali nggak diem aja. Sampai kita udah mau buat video klip, udah selesai, udah mau rilis 3 hari 5 hari sebelum baru kita rilis. Bahkan semua orang nggak tahu, cuman fotografer kita, keluarga kita, nggak ada yang tahu gitu loh. Kita mau buat duet. Project ini memang kita buat sangat rahasia ya. Memang sengaja tujuannya ini biar kaget aja. Baim, ini menarik Baim kan Dewa aja bikin reuni, ST12 bikin reuni juga. Apakah ada band akan membuat reuni juga? Karena mumpung berdua nih lagi kop nih. Karena lagi top ini kayaknya nanti dulu. Gimana? Ya kayak tadi saya udah ngomong bahwa reuni itu sangat mungkin untuk terjadi, karena saya pun jujur aja rindu sama ada pengen ngobrol lagi sama mereka. Ngobrol udah makin sama kita jalan kayak zaman dulu. Kita kan tujuan dari reuni kan itu kita ketemu lagi. Itu sangat possible untuk dilakukan. Tapi untuk sementara ini memang konsentrasi kita sambil menuju ke sana adalah di dunia kita. Tapi kalau ditanya mungkin banget kita berdua ya. Moga-moga mereka juga mungkin. Soalnya mereka enggak kan. Sip. Sip, makasih. Kalau saya pribadi, saya sebagai musisi yang memang belakangan ini saya sangat doyan dengan kolaborasi, dan saya tidak memungkinkan untuk kolaborasi dengan siapa-siapa, bahkan Doni pun sudah melakukan hal itu. Tapi saya sangat comfort dengan kondisi ini. Jadi semoga Mas Doni pada saat nanti kita bisa melakukan kolaborasi lain dengan nada-nada yang lain, dengan beat-beat yang lain mungkin. Jadi saya sih mengharap bahwa musik kita seperti ini juga. Pandemi juga semoga sudah semakin berakhir, jadi semakin kita bisa berkarya lagi dan sektor-sektor lain pun bisa berlanjut. Jadi musik juga tetap bisa berlanjut. Buat Doni sendiri, Doni gimana? Ya, kalau saya sebetulnya setelah saya solo keluar dari band, ini merupakan duet pertama saya juga ya, dan ini memberikan sebuah warna baru buat saya, gairah baru untuk bermusik dan kedepannya, dan tanggapannya juga setelah di launchingin, alhamdulillah puji Tuhan tuh bagus banget, responnya positif, banyak yang rindu, banyak yang kangen, dan nggak menutup kemungkinan kalau nggak pun reuni, kita juga ada project konser berdua, mereka juga masih tetap menunggu. Jadi itu kayak membuat kita berdua wah semangat gitu loh buat berkarya terus gitu. Kita pun nyanyi kita berdua melakukan crossover kayak tadi. Saya nyanyi lagunya Doni di eranya dia nyanyi lagu era saya. Ini baru pertama kali dilakukan di sini, di panggung ini gitu. Iya. Kalau ditanya tadi pertama kali kayak apa hasilnya, kita juga nggak tahu. Karena kita juga latihan di rumah juga genjreng kita doang. Ternyata semua juga senang gitu. Kita juga senang lihatnya kan gitu. Jadi kalau ditanya sekarang apapun yang kita lakukan semuanya first time dalam musik. Oke. Coba dia yang baik ya. Amin.